Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Miftah di channel Pak Mif. Jadi di channel ini saya banyak membahas seputar tips atau tutorial yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, baik itu software atau aplikasi apapun yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video saya ini, mungkin setelah video ini selesai nanti bisa cek video saya yang lain. Mungkin ada informasi yang bermanfaat di situ. Dan kalau memang video ini dirasa bermanfaat, teman-teman nanti bisa klik tombol subscribe-nya ya. Oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel Part 2. Jadi yang part pertama kemarin kita membahas Excel yang paling dasar sendiri. Dan untuk part 2 ini kelanjutannya, jadi bagi teman-teman yang sudah mulai mengenal Excel, ya bisa ketik, bisa membuat border dan sebagainya, nanti bisa skip ke part 2. Nah, untuk part 2 ini kita belum masuk ke rumus, tapi kita akan belajar untuk editing tabel. Jadi tabel yang sudah kita buat ini kita akan coba edit-edit sedikit ya. Nanti kita akan belajar untuk menambah baris, menambah kolom, memberikan warna mungkin pada tabelnya, dan memberikan efek filtering. Oke teman-teman, untuk editing yang pertama kita akan melakukan penambahan baris. Jadi yang perlu diingat, kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa baris itu adalah yang menurun ini, 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan kolom itu adalah yang A, B, C ke samping dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan baris dan menambahkan kolom pada dasarnya sama caranya. Misalkan saya mau menambahkan baris, misalkan di antara nama Adi dan Ana ini ada nama siswa yang mau diselipkan. Jadi teman-teman harus menambahkan satu baris di sini. Maka teman-teman bisa melakukan dengan cara insert. Nah, di sini kita aktifkan dulu yang diperhatikan sebelumnya, sebelum Ana kita tambahkan atau setelah Adi ini, maka kita aktifkan di sel Ana ini atau B6 atau bisa juga di A6, pokoknya di nomor 6. Kemudian kita bisa klik kanan, pilih menu insert. Di sini ada menu insert. Nah, bisa diklik insertnya. Kemudian akan muncul satu jendela baru, yaitu jendela insert ini. Ada 4 macam pilihan: shift cell right, shift cell down, entire row, dan entire column. Nah, kita pilih yang mana? Karena kita yang mau ditambahkan adalah barisnya, maka kita pilih yang entire row. Jadi kalau kita klik, nanti kita bisa coba semuanya hasilnya seperti apa. Kita klik OK, maka di atas kolom Ana ini, baris Ana akan muncul. Sebentar saya zoom dulu biar jelas ya. Jadi nambah satu di sini, nambah satu baris, nanti teman-teman bisa tambahkan satu nama. Oke, itu yang pertama, menambahkan baris. Yang kedua, misalkan teman-teman mau menambahkan kolom, berarti yang ke samping. Misalkan di sini ada nama siswa, jenis kelamin, matematika, bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa menambahkan. Misalkan sebelum jenis kelamin atau sebelum matematika ini ingin ditambahkan kota atau alamat, maka teman-teman bisa melakukan insert dengan cara yang sama seperti menambahkan baris, yaitu klik kanan, kemudian pilih insert, dan pilih yang entry column. Maka yang muncul seperti ini, akan menambah satu kolom di sini ya. Jadi itu cara yang kedua. Yang pertama kita bisa tambahkan baris, yang kedua kita bisa menambahkan kolom. Lalu yang dua perintah yang lain tadi apa fungsinya? Akan kita coba. Jalan sini. Ini ada Ana, saya klik kanan, insert, kemudian kita pilih yang shift cell right ya, yang ke kanan ini, kita OK. Maka sel ini ya, jadi yang dalam ini Ana akan bergeser ke kanan, semuanya akan bergeser ke kanan satu. Jadi diberikan satu sel sebelum nama Ana ya. Kemudian kalau misalkan saya klik kanan lagi di bawahnya, pilih insert, pilih shift cell down, saya OK. Nah, maka akan menambahkan sel secara menurun. Jadi yang Abu, Dana, Sandi seterusnya ini akan turun satu sel ke bawah. Artinya jadinya ini kotaknya turun ya. Oke, saya kembalikan dulu. Jadi itu ya, kita bisa menambahkan baris, bisa menambahkan kolom. Gampangnya bisa diklik kanan, insert, dan pilih yang entry row atau entire row atau entire column ya. Dan ada fungsi yang lain, misalkan teman-teman, ini saya back dulu ya. Oke, misalkan sudah jelas mau menambahkan baris ke bawah, teman-teman tidak usah di sini karena mungkin dianggap lama.
klik saja di bagian barisnya ini, misalkan di nomor 6, maka nanti penambahannya akan ada di atasnya ya. Saya klik kanan, pilih saja insert, maka otomatis akan menambahkan satu baris. Kalau teman-teman kliknya di nomor urut baris, sedangkan di kolom sama, misalkan antara C dan D mau ditambahkan satu kolom, maka pilih yang setelahnya, maka saya pilih D, karena nanti saya mau menambahkan di antara C dan D. Kalau saya mau menambahkan di antara kolom B dan C, maka yang saya klik adalah kolom C, gitu ya. Karena di sini mau saya tambahkan, maka saya klik kanan, insert, maka otomatis akan menambah kolom. Kalau kita aktifkan di dalam tabelnya, maka akan ada banyak sekali pilihan seperti ini. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa paham. Oke, selanjutnya kita akan coba beri warna tabel. Nah, untuk pemberian warna tabel ini cukup mudah ya. Kita bisa blok aja. Nah, blok, kemudian kita pilih menu home. Di sini ada pilihan atau menu font. Di sini ada untuk warna fill color ini untuk memberikan warna pada tabelnya. Misalkan sini saya pilih kuning atau saya klik tanda panah kecil ini, banyak pilihan warnanya, misalkan biru. Nah, sedangkan yang A ini untuk memberikan warna pada tulisan. Nah, ini ya teman-teman. Oke, sini juga bisa. Nah, misalkan untuk matematika saya blok, saya berikan warna. Nah, seperti ini ya. Saya ganti aja biar jelas. Itu ya. Oke, ini saya rasa gampang lah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tips yang ketiga, yaitu memberikan efek filtering. Jadi filtering itu apa? Jadi kalau ini pakai bahasa saya sendiri ya teman-teman. Jadi filtering itu semacam fitur yang ada di Microsoft Excel yang nantinya akan mempermudah kita untuk memilah data. Memilah data berdasarkan kriteria yang sudah kita tulis dalam tabel ini. Contoh, di dalam data ini ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, ya. Kemudian di sini ada nilai. Nanti kita akan pakai data yang kedua biar lebih lebih jelas ya. Kita pakai ini dulu untuk mencoba ya, yang lebih ringan. Nah, gini simpelnya. Kita blok dulu kolom ini atau tabel ini. Cara blok bisa klik di nomor ini, kemudian kita seret, kita blok semua. Atau cara cepatnya klik di sel nomor, kemudian kita ketik saja Ctrl A, maka akan blok seluruh kolom atau seluruh tabel. Nah, kemudian kita ke tab Home dan pilih menu Sort and Filtering. Di sini ada pilihannya. Nah, pilih filter ya. Maka tabel yang kita buat tadi akan muncul semacam tanda panah kecil. Ini adalah efek atau ya fitur filtering yang diberikan oleh Excel. Manfaatnya apa? Misalkan dalam data ini kita ingin memilah siapa saja sih yang laki-laki atau berapa anak laki-lakinya, atau siapa saja dari Surabaya, siapa anak yang dari Gresik, dari Sidoarjo dan sebagainya. Kita contohkan yang dari jenis kelamin ya. Kita contohkan yang dari jenis kelamin, kita klik tanda panahnya. Nah, di sini ada pilihan ya, laki-laki, perempuan, dan select all tercentang. Misalkan ini yang tidak saya aktifkan laki-laki, maka yang aktif hanya perempuan. Maka nanti yang muncul di sini hanya data perempuan saja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu anak perempuannya ada berapa, misalkan siapa saja perempuannya, atau yang perempuan nilainya rata-ratanya berapa. Nah, di sini bisa dilakukan efek filtering. Nah, klik kanan. Kalau ingin yang laki-laki sama, laki-laki diaktifkan, perempuan dihilangkan, dan di OK, maka yang muncul akan data laki-laki saja. Oke. Ini yang sederhana. Kita coba di data atau sheet yang kedua, ini sudah saya siapkan. Nanti teman-teman yang mau belajar pakai data ini ya silahkan. Saya sematkan linknya nanti di deskripsi untuk di-download dan dibuat belajar. Misalkan data siswa kelas 10 SMA Miftahul Alim tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini belum ada kolomnya ya, belum ada bordernya. Kita bisa klik ini Ctrl A, kemudian kita bisa berikan border. Pilih yang all border, itu sudah kita bahas. Nah, di sini kita kalau mau ke tengah, kita tengahkan dulu ya, biar sedikit rapi lah ya. Oke, saya full dulu. Oke, nah di sini ada nama siswa, ada jurusan, ada kelas, ada jenis kelamin, ada tempat lahir. Kita bisa bedakan itu. Misalkan siswa yang dari Surabaya ada berapa anak, kemudian yang siswa jurusan IPS 1 berapa anak.
dan seterusnya gitu ya. Kelas 10A, 10B, 10C ada berapa anak gitu. Caranya kita blok dulu semuanya. Kolom ini kita Ctrl A, kemudian kita masuk ke menu sort and filtering, pilih menu filter. Nah, nanti kolom atasnya tabel atasnya akan muncul ikon panah ini ya. Itu filtering, efek filternya. Misalkan saya mau tahu anak jurusan IPS 1, ini kan ada IPS 1, IPS 2, ada MIPA 1, MIPA 2. Ini contoh ya. Ada berapa siswa? Nah, saya klik. Ini saya pilih. Saya maunya yang muncul hanya IPS 1, maka saya select all-nya saya hilangkan, kemudian saya pilih IPS 1, saya oke. Maka IPS 1 akan muncul. Hanya ada 2 anak, gitu ya. Ini contoh. Saya maunya IPS 1 dan IPS 2, artinya hanya jurusan IPS. Saya oke. Di sini hanya muncul jurusan IPS. Gitu ya. Cara menghilangkan gimana ya? Kita select all aja. Oke, kembali seperti semula. Misalkan berdasarkan ini salah ini ya, jenis kelaminnya salah ini. Oh ya, tidak apa-apa lah ya. Nanti saya betulkan supaya teman-teman nggak salah ya apa ketika belajar. Kemudian misalkan perlu tahu tempat tinggal yang di Surabaya. Ya, misalkan siswanya yang anak Surabaya berapa misalkan. Nah, saya klik filtering, saya pilih select all-nya saya hilangkan biar langsung hilang semua, pilih Surabaya. Saya oke, maka muncul seperti ini. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir tentang wrap text. Oke, kita kembali ke sheet sebelumnya. Nah, di sini ada tulisan jenis kelamin, sebentar saya hilangkan filternya ya. Jenis kelamin ini kan tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan, maksudnya terpotong kata-katanya. Teman-teman bisa sorot ke sini atau mungkin memang pengen yang pendek aja kolomnya segini. Nah, teman-teman bisa aktifkan di sini dan pilih tab home, pilih menu wrap text. Yang ini wrap text ini, kita klik, nanti dia akan turun ke bawah. Nah, ini kok tidak rapi, kita bisa blok dan kita bisa pilih tengah dan kita tengahkan juga yang ini. Maka datanya akan ke tengah semua dan lebih rapi. Artinya mungkin judul tabelnya panjang tapi isinya kecil-kecil kan enggak bagus dilihat ya teman-teman. Nah, misalkan nama siswa karena pendek-pendek, misalkan ini ditarik ke sini misalkan ya. Kemudian pilih wrapping, maka nama siswa akan berubah seperti ini. Turun ke bawah, jadi disematkan ke bawah biar tidak tertutup. Itu fitur yang terakhir ya, wrap text. Kita bisa pakai di sini sama ini ya. Oke, saya rasa itu. Hari ini kita belajar tentang 1, 2, 3, 4, 5 fitur dalam Microsoft Excel. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di rumus-rumusnya di part ketiga. Baik teman-teman, sekian tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan yang suka silahkan di-like. Kalau tidak suka dislike aja, tidak masalah. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.